Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anita. Kali ini mencoba untuk membahas mengenai biomolekul sebelum kita memasuki di bab pembelahan sel. Yang pertama, nantinya kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian jenis biomolekul, dan beberapa latihan soal. Pengertian mengenai biomolekul. Sejatinya biomolekul berasal dari kata bio yang artinya hidup dan molekul yang artinya gabungan dari dua atom atau lebih. Sehingga biomolekul disebut dengan senyawa organik yang diproduksi dari makhluk hidup. Nah, biomolekul itu sendiri tersusun membentuk makromolekul. Jadi, dia tersusun dari beberapa unsur seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, besi, fero, atau fosfor, dan lain-lain. Adapun jenis biomolekul, di sini ada 4. Yang pertama, yaitu karbohidrat, yang memiliki fungsi sebagai sumber energi utama melalui proses respirasi. Dia nantinya akan menghasilkan ATP yang bisa digunakan untuk aktivitas tubuh. Kemudian, karbohidrat ini sendiri tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk contoh monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa, sedangkan disakarida, maltosa dan laktosa. Kemudian polisakarida, yaitu amilum dan selulosa. Biomolekul yang kedua, yaitu protein, memiliki fungsi utama memperbaiki jaringan sel, dan fungsi lainnya membentuk enzim dan hormon, atau mempercepat reaksi kimia, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, membentuk antibodi, masuk dalam sistem pertahanan tubuh, kemudian mengangkut dan menyimpan nutrisi, membantu karbohidrat dalam menyediakan energi, kemudian menyusun struktur tubuh. Di sini berfungsi seperti otot, ya. Kemudian alat komunikasi antar tubuh, menyusun membran sel, dan memelihara asam basa tubuh. Unsur yang menyusun yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan ada nitrogen. Ada 20 jenis asam amino, di mana 9 non-esensial dihasilkan dari tubuh dan 11 non-esensial dari makanan. Untuk biomolekul yang ketiga yaitu lipid. Ini tidak larut dalam air, terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsinya menyimpan energi dalam jangka panjang karena memiliki hasil ATP yang lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Kemudian membantu vitamin A, D, E, dan K larut dalam usus karena vitamin tersebut tidak larut dalam air. Kemudian sebagai pembangun sel, pembangun hormon, pelindung organ, pemberi rasa gurih pada lidah. Macam biomolekul lipid yaitu lemak, trigliserid, minyak, fosfolipid, dan steroid. Nah, kemudian biomolekul yang keempat yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini pengatur keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, terdiri dari 2 jenis yaitu DNA dan RNA, tersusun dari unsur dan molekul. Karena DNA ini tersusun dari nukleotida-nukleotida, di mana satu nukleotida tersusun dari fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Fungsinya membawa sifat dari makhluk hidup yang akan diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti pada gambar di bawah ini, yang membentuk rantai ganda ini adalah DNA, yang membentuk rantai tunggal ini adalah RNA. Kemudian ada seperti anak tangga berwarna-warni ini adalah basa nitrogen. Kemudian ibu tangga ini adalah gugus fosfat dan gula ribosa. Begitu. Di mana setiap 3 basa nitrogen membentuk satu kode genetik yang menghasilkan gen atau sifat yang akan diturunkan pada generasi berikutnya. Baik, saat ini kita bisa mulai latihan soal. Yang pertama, coba perhatikan di soal nomor 1.
Perhatikan jenis karbohidrat berikut sesuai data di atas yang termasuk karbohidrat jenis disakarida. Disakarida ditunjukkan pada huruf apa saja yang tadi disakarida ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal selanjutnya. Nomor 2, monomer dari protein disebut berarti satuan terkecil dari protein, yaitu asam amino. Nomor 3, perhatikan data berikut. Berdasarkan data di atas yang termasuk protein nabati terdapat pada nomor ada nabati, ada kedelai, ada gandum. Yang ini adalah hewani, kemudian ini juga hewani, dan ini juga hewani. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Ya. Untuk soal selanjutnya, anak panah pada gambar di bawah ini yang menunjukkan ikatan peptida. Peptida adalah protein, di mana protein memiliki unsur yaitu C, H, O, dan N. Ya, jadi di sini ada N. Kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini ada O, C, N, H. Apakah betul? Kemudian, iya ini ya. Ini adalah OCNH, betul. Oke. Yang kedua ini di sini, ya, rantai ini. Apakah ada? Tidak ya. Yang ada adalah yang keempat ini juga. Nah, yang ketiga tidak, kelima ini juga tidak ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Yang ada N ya, yang ada nitrogen. Kemudian nomor 5, trigliserida yang berwujud padat pada suhu ruang disebut lemak. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video dari Bu Anita ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.